Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nila Nayal Fazila dari Prodi Bisnis Manajemen, mahasiswa Universitas Ari Ginanjar, angkatan ke-12 dengan NIM 24.1110031. Pada kali ini, Nila akan memaparkan hasil analisis dari saham CTRA ataupun dari perusahaan Ciputra Development Tbk. Nah, Nila memaparkan dalam sebuah laporan. Dalam laporan ini disajikan berbagai analisis komprehensif terhadap kinerja keuangan Ciputra Development Tbk, salah satu sektor utama ataupun pelaku utama di sektor properti Indonesia. Selama periode 2020 sampai 2024 dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai fundamental perusahaan dan juga prospek investasinya. Nah, jadi pertama kita ulas dulu profil perusahaannya. Jadi yang saya analisis di sini adalah perusahaan yang bernama Ciputra Development Tbk dengan kode saham CTRA, bergerak di sektor properti dan juga subsektornya pengembang real estate atau real estate development. Di sini model bisnis utamanya ialah perusahaan yang berfokus pada pengembang properti residensial, komersial, dan juga mixed use di berbagai kota besar di Indonesia, contohnya Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Portofolio utamanya meliputi proyek township seperti Citralink Citaraya dan Ciputra World yang menggabungkan hunian, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan fasilitas pendukung lainnya. Pendapatan berasal dari penjualan lahan dan rumah, serta sewa mall dan jasa manajemen properti. Posisi Ciputra Development Tbk di sini sebagai market challenger dalam industri properti nasional. Walaupun tidak sebesar Sinarmas, Agung Podomoro, Ciputra terkenal sebagai pengembang dengan reputasi kuat di segmen menengah ke atas. Fokus pada kualitas lingkungan hidup, tata kota, dan juga keberlangsungan. Perusahaan memiliki daya saing tinggi di kawasan strategis dan juga dikenal konsisten dalam eksekusi proyek. Bisa kita lihat total revenue-nya itu naik dari 8,07 triliun di tahun 2020 menjadi 11,19 triliun di tahun 2024, sehingga kenaikannya itu mencapai 38,6% selama 5 tahun. Walaupun kita lihat dari tahun 2020 ke 2024 itu naik, ada pertumbuhan yang tidak stabil ya. Ada turun di tahun 2022 sebanyak minus 6,20%, lalu rebound kuat di 2023 sebanyak 1,30%, dan juga di 2024 sebanyak 21,01%. Tersebut menunjukkan adanya pemulihan dari masa-masa pandemi dan adanya kenaikan setiap tahunnya seperti itu. Dan lanjut di gross profit juga meningkat dari 4,9 miliar tahun 2020 ke 5,22 miliar di tahun 2024, sehingga kenaikannya itu ada di 27,6%. Selanjutnya ada di GPM ataupun gross profit margin, relatif stabil kisaran 46,69 sampai 50,77%. Meski turun tipis di 2024 mengindikasikan tekanan biaya produksi ataupun harga jual. Selanjutnya di operating income naik dari 2,63 miliar ke 3,45 miliar di tahun 2024, naik sebanyak 31,2%. Di OPM ini menunjukkan peningkatan biaya operasional ya. Di sini ada turun di tahun 32,61% ke 30,81% di tahun 2024 gitu. Selanjutnya di net income meningkat ya dari 1,32 miliar di tahun 2020 menjadi 2,13 miliar di tahun 2024. Ini kenaikannya sangat pesat ya, karena mencapai 61,4% dalam waktu 5 tahun. Selanjutnya ada NPM ataupun net profit margin. Di sini terpantau stabil ya di kisaran 16,36% sampai 20,41% dengan rata-rata 18,72%. Sangat baik dan sangat ideal untuk sebuah sektor properti. Meski sempat turun di 2023 minus 0,88%, laba bersih pulih kuat di 2024 sebanyak 15,18%. Lanjut ada di balance sheet. Total aset bertambah di 39,26 triliun ke 47,02 triliun di 2024, yang mengindikasikan adanya kenaikan sebanyak 19,8%. Lalu pertumbuhan moderat didorong oleh ekspansi proyek residensial dan komersial. Total current liabilities. Nah, selanjutnya juga ada naik signifikan di 2024 dari 10,63 triliun 2023 ke 13,31 triliun di tahun 2024 dengan kenaikan sebanyak 25,2%. Apa sih penyebab utamanya kenaikan unearned revenue ataupun current portion of long-term debt? Ini menjadi risiko likuiditas jangka pendek. Jika tidak diimbangi kas ataupun penjualan aset lancar, itu akan mempengaruhi juga ya di perusahaan. Lalu lanjut ke total equity. Total equity-nya itu tumbuh dari 17,46 triliun di tahun 2020 ke 24,62 triliun di tahun 2024. Ini mengindikasikan bahwa adanya kenaikan sebanyak 41%.
Jadi intinya aset tumbuh lancar dan juga sehat, ekuitas meningkat di pasar, namun kenaikan liabilitas lancar di 2024 itu perlu diwaspadai. Jika arus kas operasi tidak memadai, bisa menekan likuiditas jangka pendek. Selanjutnya ada di cash flow. Di sini ada level free cash flow atau LFCF. Fluktuatifnya itu dia naik di 1,16 miliar di 2020 ke 3,26 miliar di 2021, lalu turun lagi drastis di 2023 dengan penurunan 0,5 miliar dan pulih di 2024. Turunnya LFCF di 2023 disebabkan oleh penurunan cash from operation dan kenaikan cash outflow untuk investasi. Pemulihan di 2024 menunjukkan perbaikan efisiensi arus kas. Cash from operation relatif kuat, rata-rata lebih dari 3 triliun per tahun, dengan puncak 3,86 miliar di 2023. Lalu turun di tahun 2024 dengan penurunan sebanyak 2,99 miliar. Bisa disebabkan oleh peningkatan piutang ataupun persediaan. Selanjutnya ada cash from investing. Selalu negatif ataupun outflow, artinya perusahaan terus berinvestasi dalam aset tetap ataupun proyek baru serta pengembangan properti. Nilai terbesar keluar di 2024 dengan minus 2,75 miliar, menunjukkan ekspansi agresif. Selanjutnya ada cash from financing. Umumnya negatif, artinya perusahaan membayar utang lebih banyak daripada menambah pinjaman baru. Di 2024 itu minus 0,63 miliar, konsisten dengan strategi deleveraging. Net change in cash turun di 2024 0,41 miliar karena cash outflow dari investing dan financing melebihi cash inflow dari operasi. Ini normal untuk perusahaan properti yang sedang berkembang, selama tidak berdampak dengan likuiditas jangka pendek. Kesimpulan dari hasil analisis ini adalah arus kas operasi cukup kuat, namun arus kas investasi besar menunjukkan komitmen ekspansi. Net change in cash negatif di 2024 tidak masalah jika perusahaan memiliki cadangan kas yang memadai, yang memang terjadi seperti itu. Lanjut ke profit and loss, pendapatan dan laba kotor. Total revenue naik dari 8,07 triliun ke 11,19 triliun. Ini menunjukkan kenaikan sebanyak 38,6% dalam 5 tahun. Selanjutnya ada pertumbuhan tidak linear, turun di 2022 dengan penurunan minus 6,20%, rebound kuat di tahun 2021 plus 20,55% dan 2024 plus 21,01%, mencerminkan volatilitas pasar properti di pasca pandemi. Sehingga dilanjut cost of revenue-nya meningkat sejalan dengan pendapatan ya, 3,97 triliun ke 5,96 triliun. Gross profit naik dari 4,10 triliun ke 5,22 triliun. Dibarengan dengan gross profit margin yang berbalik ya, dia turun dari 50,77% ke 46,69%. Tekanan margin akibat kenaikan biaya produksi dan juga penyesuaian harga jual. Dilanjut GPG ataupun gross profit growth positif di tahun 2021 sebanyak 17,22% dan 2024 15,26%, tapi negatif di 2022 dengan penurunan minus 5,71. Intinya di sini perusahaan tetap menghasilkan laba kotor yang sehat meski efisiensi produksi menurun. Biaya operasional dan laba operasi, selling, general, and admin expenses atau SG&A naik stabil dari 1,50 triliun ke 1,92 triliun sejalan dengan ekspansi bisnis. Other operating expenses total relatif stabil, hanya naik 11,12% di 2024. Operating income naik dari 2,63 triliun ke 3,45 triliun dengan plus 31,2%. Operating income growth kuat di 2021 plus 26,44%, negatif di 2022 sampai 2023, lalu pulih kembali di tahun 2024 dengan kenaikan 17,51%. Selanjutnya ada EBIT margin, turun dari 32,61% ke 30,81%. Kontrol biaya operasional masih baik, masih ada tekanan margin. Jadi interpretasinya, efisiensi operasional terjaga, perusahaan mampu mengendalikan biaya meski pendapatan itu fluktuatif ataupun naik turun. Ini kita bisa lihat di net interest expenses negatif, artinya beban bunga
kurang dari pendapatan bunga. Rata-rata itu minus 1 sampai 1,3 triliun per tahun. Interest expenses total menurun dari 1,24 triliun dari tahun 2020 ke 1,07 triliun di tahun 2022. Lalu naik lagi di tahun 2024 sebanyak 1,36 T. Lanjut di interest dan investment income naik dari 249 miliar ke 534 miliar, diversifikasikan pendapatan non-operasional. EBT ataupun earning before tax naik dari 1,66 triliun ke 2,71 triliun plus 63%. EBT margin persen stabil di 20-25%, menunjukkan profitabilitas sebelum pajak yang konsisten. Interpretasi, struktur biaya keuangan terkendali, pendapatan investasi membantu penahan beban dampak dari bunga. Di sini laba bersihnya itu ada income tax expense relatif stabil, lalu ada net income mengalami kenaikan, dan juga di net income growth sangat kuat dari 2021 ke 2024 ada kenaikan, walaupun di tahun 2023 ada sedikit penurunan. Di net income margin sangat baik untuk sektor properti, di sini stabil ya dari 16,36% sampai 20,41%. Di minority interest nilainya cenderung kecil di maksimal 352 miliar di tahun 2021. Tidak signifikan dan juga tidak mempengaruhi laba bersih. Di sini kualitas laba tinggi, pertumbuhan laba tidak hanya karena pendapatan, tapi juga pengendalian biaya. Untuk EPS dan dividen di sini cenderung naik semua ya, dari basic ataupun diluted EPS naik dari 71 ke 115, dividen per share naik konsisten dari 9 ke 24, dividen growth tertinggi di 2021 dengan plus 65% dan juga di 2023 40%. Komitmen kuat terhadap return pemegang saham, mulai dividen yang terus meningkat. Selanjutnya ada EBITDA, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan juga amortisasi. Di sini EBITDA-nya mengalami kenaikan dari 2,93 triliun ke 3,82 triliun. Lalu ada EBITDA growth naik dari 24,09% di 2021, lalu turun lagi di 2022, lalu naik lagi di tahun 2024 sebanyak 16,25%. Di sini ada EBITDA margin turun dari 36,32% ke 34,17%, tapi tetap sangat tinggi karena lebih dari 34% ya termasuk. Arus kas operasional tercenderung kuat, perusahaan menghasilkan laba operasional yang sehat bahkan sebelum depresiasi. Nah, kesimpulan dari teknikal utama, Ciputra menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan juga laba yang resilient. Meski mendapati volatilitas pasar, ia mampu menghadapinya. Margin laba yang stabil dan tinggi mencerminkan efisiensi operasional dan juga pricing power. Struktur biaya terkendali, baik operasional maupun keuangan. Komunikasi kuat dengan investor, kualitas earning yang tinggi, laba tumbuh lebih cepat daripada pendapatan, menunjukkan leverage dan juga operasionalnya positif. Jadi rekomendasinya di sini, emiten ini layak dipertimbangkan sebagai core holding jangka panjang ataupun menengah, terutama bagi investor yang mencari stabilitas ataupun profitabilitas dan juga yield dividen seperti itu. Kita move ke balance sheet. Di sini ada aset lancar ataupun current asset. Total current assetnya itu naik sebanyak 28% dalam 5 tahun. Lalu cash and equivalent-nya tumbuh konsisten hingga 2023 sebanyak 10,60 triliun, lalu turun tipis di 2024 10,20 triliun, dan masih sangat liquid. Lalu cash growth-nya positif setiap tahun kecuali 2024. Ini mencerminkan arus kas operasi di perusahaan ini kuat. Lalu ditambah short term investment tidak ada selama 2020 sampai 2024 karena perusahaan tidak mengalokasikan dana idle ke instrumen jangka pendek. Lalu move ke total receivable ataupun total receivable fluktuatif sempat turun hingga 1,97 triliun di tahun 2023, lalu naik ke 2,22 triliun di 2024. Akun receivable-nya stabil kisaran 730 sampai 940 miliar. Order receivable dominan kurang dari 60% dari total piutang, mencerminkan transaksi dengan afiliasi ataupun proyek joint venture. Inventory sedang properti naik terus dari 12,24 triliun ke 12,54 triliun. Plus di indikasi ada akumulasi stok proyek baru. Prepaid expenses sangat kecil, kurang dari 35 miliar, tidak material. Lalu ada current asset meningkat signifikan dari 691 miliar ke 1,45 triliun, terutama karena kenaikan aset lancar lainnya, kemungkinan uang muka proyek. Catatan, tidak ada pos restricted cash ataupun finance division loans, plus perusahaan fokus pada pengembangan properti, bukan bisnis pembiayaan. Aset non lancar. Next ke aset non lancar, di sini total asetnya cenderung naik sebanyak 19,8%. Lalu disusul dengan net PPE, properti, pabrik dan juga peralatan bersih, ada kenaikan ya sebanyak dari 2,60 triliun ke 3,05 triliun.
Meski gross PPI tumbuh lebih cepat, yakni dari 4,12 triliun ke 5,21 T. Accumulated depreciation meningkat, aset semakin tua tapi masih dalam masa produktif. Long term investment dari 645 miliar ke 1,35 T. Diversifikasi portofolionya investasinya jangka panjang. Intangible asset goodwill 0 selama 5 tahun, tidak ada akuisisi besar yang menghasilkan goodwill. Ada aset total mendominasi aset non lancar kurang dari 15 triliun, terutama ada long term asset. Deferred tax asset kecil dan menurun, tidak signifikan secara fiskal. Dilanjut ada liabilitas lancar. Di sini total core liabilitasnya ada penurunan di tahun 2023, lalu melonjak lagi tahun 2024 sebanyak 13,31 triliun. Di sini ada tekanan jangka pendeknya meningkat. Penyebab utamanya net revenue current naik dari 7,86 triliun ke 9,52 triliun. Penerimaan uang muka penjualan properti. Dilanjut ada account payable relatif stabil, short term borrowing-nya turun, lalu ada current portion of long term debt-nya juga fluktuatif ya dari tahun 2020 ke paling rendah di tahun 2022. Order current liabilities naik signifikan dan juga sejalan dengan kenaikan unearned. Peringatan untuk Ciputra, kenaikan liabilitas lancar di 2024 perlu dipantau. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Di sini kita bisa mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Di sini untuk current rasionya trennya meningkat ya dari 177,83% ke puncaknya 242,32% di 2023, lalu turun lagi di 2024 sebagai 198%. Nah, di sini CR-nya itu lebih dari 150%, menunjukkan likuiditas sangat kuat. Artinya setiap satu utang lancar, Rp1 utang lancar dijamin oleh lebih dari 1,98 aset lancar. Penurunan di 2024 disebabkan oleh kenaikan signifikan total current liabilities dari 10,63 triliun dari 13,31 triliun, terutama karena lonjakan unearned revenue, namun angka tetap aman dan jauh di atas ambang batas likuiditas ideal, yakni 100%. Quick ratio atau QR sama dengan aset lancar minus persediaan per liabilities lancar. Trennya itu naik dari 72,40% di tahun 2020 ke 128,26% di tahun 2023, lalu turun lagi di tahun 2024 sebanyak 143,39%. Nah, di sini interpretasinya itu QR lebih dari 100% sejak 2022. Di sini menunjukkan perusahaan mampu membayar utang lancar tanpa menjual persediaan properti. Ini luar biasa untuk sektor properti yang biasanya sangat bergantung pada penjualan stok. Penurunan di 2024 masih dalam batas aman, kurang dari 100%. Mencerminkan manajemen piutang dan kas yang efisien. Kas rasio sama dengan kas dan setara kas atau liabilitas lancar. Nah, di sini trennya meningkat ya dari 45,44% ke 99,77%, turun ke 76,60% lagi karena di tahun 2004 itu ada penurunan ya akibat peningkatan liabilitas lancar, tapi masih aman lah karena perusahaan tidak bergantung pada penjualan dan juga ataupun pinjaman jangka pendek untuk operasional harian. Nah, kesimpulannya dari likuiditas, CTRA memiliki struktur likuiditas terkuat di antara emiten properti. Jadi salah satu perusahaan properti yang oke banget ya guys. Tapi juga melakukan dengan kas dan juga piutangnya dengan baik, bukan hanya menjual properti. Ini mencerminkan bahwa Ciputra harus kas operasional yang kuat dan juga manajemen modal kerja yang excellent. Selanjutnya ada liabilitas non lancar dan ekuitas. Total liabilities naik tipis dari 21,80 ke 22,4. Struktur utangnya cenderung stabil. Long term debt-nya turun dari 6,87 triliun ke 7,04 triliun setelah sempat naik ya di 2021. Net revenue non current-nya fluktuatif, tapi puncaknya itu di 2023 serta turun drastis di tahun 2024. Dikonversi ke liabilitas lancar. Total equity naik konsisten dari 17,46 triliun ke 24,62 triliun, yakni ada kenaikan sebanyak 41% didorong dari return net earning, common stock dan juga EPIC, minority interest di situ. Lanjut ada total debt dan juga struktur modal. Di sini total debt-nya turun ya dari 9,23 triliun ke 7,55 triliun. Total debt growth-nya juga negatif sejak 2021. Perusahaan mengurangi ketergantungan pada utang. Ini termasuk perusahaan yang sehat ya guys. Debt to equity ratio turun dari 52,88% ke 30,67%. Struktur modal semakin sehat dan juga mandiri. Nah, kesimpulannya di neraca itu berdasarkan informasi di atas ya yang tadi aku sebutkan, likuiditasnya sangat kuat, cash tinggi, tidak ada short term investment dan juga CR lebih dari 198%. Aset dominasi oleh persediaan dan juga tanah, konsisten dengan model bisnis developer properti. Struktur utang Praden, total debt turun dan membaik, tidak ada goodwill, tidak ada over akuisisi. Ekuitas tumbuh organik melalui akumulasi, laba ditahan, bukan suntikan modal eksternal. Kenaikan unearned revenue mencerminkan permintaan pasar yang kuat terhadap proyek Ciputra. Rekomendasi dari aku, pantau konversi unearned revenue menjadi pendapatan di 2025 sampai 2026. Jika realisasi penjualan sesuai ekspektasi, pertumbuhan laba akan dilanjut. Seperti itu. Nah, ini untuk rasio likuiditas ada berbagai macam ya, ada rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dari PT Ciputra.
Nah, dilanjut di sini ada perbandingan ya dari CTRA, SMRA dan juga P1 ataupun Pakuan ya. Di sini CTRA cenderung stabil dan juga walaupun untuk Sumarekon juga unggul. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.